2226, Light and Shadow. Prefnex. Daftar isi. Settings. Bailey Wuya membawa Xiao Jun dan Luo Guang, dan segera datang ke pintu masuk taman kecil di halaman depan. Sebenarnya, pintu masuk ini tidak jauh dari gerbang Istana Tuan Kota, jadi setelah Xia Ruofei melarikan diri ke Istana Tuan Kota, dia dengan cepat terjun ke taman kecil ini, dan secara tidak sengaja melemparkan gulungan gambar spiritual ke dalam sumur. Namun, informasi yang mereka dapatkan dari Bailey Wuya sangat detail, jadi setelah mereka memasuki mansion Tuan Kota, mereka semua dengan sengaja menghindari taman kecil ini. Faktanya, seperti yang dijelaskan dalam data intelijen, memang ada Shuro yang tersisa di mansion Tuan Kota, dan mereka sangat kuat, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan ruang lingkup kegiatan mereka terbatas pada taman kecil itu. Kemarin, Bailey Wuya dan yang lainnya mencobanya, selama mereka tidak memasuki taman kecil, bahkan jika ada gangguan besar di area lain dari mansion Tuan Kota, Shuro ini tidak akan mengabaikan mereka sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Sura tiba-tiba menjadi gila hari ini, tidak hanya bergegas keluar dari area taman kecil, tetapi juga membunuh beberapa murid Luoxingge, tetapi juga berlari keluar dari mansion Tuan Kota, bahkan keluar dari kota Sura. Selain itu, jumlah Asura jauh lebih tinggi daripada jumlah yang mereka mata-matai kemarin, dan mereka tidak tahu dari mana Asura tambahan ini berasal. Bailey Wuya berjalan di garis depan, dan dia berhenti di depan gerbang bulan berbintik-bintik. Gerbang bulan ini terlihat sangat biasa, dan tidak ada fluktuasi pola, tetapi itu seperti penghalang tak terlihat, dan Shuro itu diblokir di dalam gerbang bulan. Adapun mengapa Sura tiba-tiba menjadi liar hari ini, Bailey Wuya merasa ada kemungkinan besar bahwa itu ada hubungannya dengan Xia Ruofei. Adapun Xiao Jun, telah lama ditentukan bahwa Xia Ruofei adalah pelakunya yang menyebabkan kecelakaan ini dan secara tidak langsung membunuh Paman Gen dan lainnya. Kakak Bailey, aku akan pergi melihat dulu. Xiao Jun dengan hati-hati mentransmisikan suaranya ke Bailey Wuya. Bailey Wuya menggelengkan kepalanya, dan juga memilih transmisi suara, saya memiliki sarana paling banyak dan kekuatan terkuat. Secara alami, saya akan pergi dulu. Jangan buru-buru mengikuti. Setelah berbicara, Bailey Wuya tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan langsung ke gerbang bulan. Xiao Jun tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan dia tidak berani melanggar perintah Bailey Wuya, dia hanya bisa berdiri di pintu dengan Luo Guang dengan cemas, menatap punggung Bailey Wuya. Bailey Wuya berjalan ke taman kecil itu, bahkan dia juga dalam keadaan siaga tinggi dan menyiapkan alat penyelamat setiap saat. Taman ini sebenarnya sangat kecil, dan setelah berjalan masuk, Anda pada dasarnya dapat melihatnya dengan mata telanjang. Bailey Wuya meliriknya dengan cepat, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dengan hati-hati, terutama untuk mengetahui apakah ada fluktuasi formasi tersembunyi atau fluktuasi spasial. Petunjuk tersembunyi tidak mungkin ditemukan dengan mata telanjang. Namun, setelah menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki inci demi inci, Bailey Wuya masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa, dan para Asura itu tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Bailey Wuya memberi isyarat kepada Xiao Jun dan Luo Guang, menunjukkan bahwa mereka bisa masuk. Xiao Jun dan Luo Guang dengan cepat berjalan ke taman kecil dan datang ke sisi Bailey Wuya. Kakak Bailey, bagaimana situasinya? Xiao Jun berkata dengan suara rendah. Saya tidak menemukan apa-apa, tampaknya sangat biasa di sini, dan tidak ada bedanya dengan tempat lain di Istana Tuan Kota. Bailey Wuya berkata, lalu dia mengarahkan sasarannya ke sumur dan berkata, kecuali baik ini, itu membuatku merasa sedikit. Selain itu, aku tidak menemukan petunjuk lain. Yah, Xiao Jun mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah ada masalah? Asura tidak bisa menghilang begitu saja, termasuk pembudidaya itu. Bailey Wuya berkata dengan tenang, karena masih belum ada jejak mereka di taman kecil, satu-satunya tempat yang mungkin untuk bersembunyi adalah sumur. Selain itu, saya menemukan bahwa kekuatan mental tidak dapat menembus sumur, jadi pasti ada sesuatu yang aneh. Ayo kita periksa jumlah orang sarkofagus jauh lebih besar daripada Shuro, tetapi kekuatan individu mereka tampaknya lebih lemah daripada Shuro berwarna darah. Mungkin karena evolusi yang tidak lengkap, kekuatan mereka agak ditekan. Shuro Scarlet mengambil jalan yang sama. Bentuk pamungkasnya adalah sarkofagus lebih kuat, tetapi pada tahap ini, Asura dapat sepenuhnya menekan sarkofagus. Untungnya, jumlah orang sarkofagus jauh lebih besar, dan kelemahan kekuatan individu dapat dikompensasi dengan jumlahnya. Kedua belah pihak menderita korban,
dan serangan mental Scarlet Asura juga sangat tajam, dan bahkan beberapa Scarlet Asura bisa mengeluarkan serangan jarak jauh, yang sangat mempengaruhi banyak sarkofagus dalam pertempuran. Xia Ruofei memperhatikan bahwa setelah sarkofagus terbunuh, tubuh mereka juga hancur dan hancur, tetapi tubuh mereka tidak mengeluarkan nafas yang mirip dengan Sol Jade, dan tunggul mereka tidak akan menjadi sangat rusak. Selama Asura yang berwarna darah mati dalam pertempuran, itu akan memancarkan aura yang mirip dengan Sol Jade. Pada saat ini, Asura berwarna darah yang bertarung akan membuka mulut mereka tanpa sadar, dengan rakus meraih dan menyerap napas ini. Meskipun mereka hanya bisa mengambil sedikit setiap kali, wajah mereka menunjukkan ekspresi kepuasan dan ekstasi. Beberapa Asura emas yang telah berbaris di belakang tidak menghentikan perilaku langsung menyerap nafas orang mati di sisi mereka sendiri. Bahkan, setelah Asura emas membunuh Asura berwarna darah di tepi kolam, mereka juga melakukannya, sama, yaitu langsung memakan nafas dari hantu malang itu. Ini tampaknya menjadi aturan para Asura, terutama Asura berwarna darah yang masih bertarung dalam darah, dan tidak mungkin bagi Asura emas untuk tidak memberikan sedikit manfaat. Para Asura emas masih memusatkan perhatian utama mereka pada sarkofagus besar, mata mereka tertuju pada sarkofagus, dengan jejak ketakutan di mata mereka, dan pada saat yang sama tampaknya ada jejak kebencian, dan emosi mereka sangat rumit. Scarlet Shuro dan sarkofagus terus-menerus jatuh dan jatuh, secara keseluruhan, sarkofagus berada di atas angin berdasarkan keunggulan numerik mereka. Dan keuntungan numerik semacam ini akan menjadi lebih besar dan lebih besar saat pertempuran berlangsung. Bahkan jika mereka menukar 2 untuk 1, orang yang tersisa pada akhirnya bukanlah Shuro. Tentu saja, ini belum termasuk Sura Emas, mereka belum berpartisipasi dalam pertempuran untuk saat ini. Adapun hilangnya Asura berwarna darah, beberapa Asura Emas tampaknya tidak terlalu peduli, tatapan mereka melampaui sarkofagus besar dan mendarat di gulungan gambar spiritual di atas meja persembahan. Setelah pertempuran berlanjut untuk beberapa saat, sudah ada lebih dari 20 sarkofagus dan Asura berwarna darah yang jatuh di ruang batu. Pada dasarnya, rasio korban dari kedua belah pihak adalah 1:1. Jika terus berkembang dengan cara ini, pihak Shuro akan dikalahkan. Namun, Sura Emas jelas tidak akan terus menonton. Mereka melihat lebih dalam ke sarkofagus besar, dan kemudian saling berteriak, dan kemudian 2 sosok Asura Emas melintas dan terjun langsung ke kerumunan. Meskipun orang-orang sarkofagus diam, pemahaman diam-diam mereka sangat tinggi, dan mereka segera merespons. Orang-orang sarkofagus ini dengan cepat membentuk beberapa kelompok untuk memastikan bahwa setiap Shuro emas dikepung oleh lebih dari 5 orang sarkofagus, dan orang-orang sarkofagus yang tersisa masih dapat dengan cepat mengisi posisi mereka dan menahan serangan Shuro yang berwarna darah. Perubahan formasi pada saat ini membuat Xia Ruofei merasa sedikit terpesona, tetapi mereka tidak melakukan kesalahan, seolah-olah mereka telah berlatih ribuan kali. Xia Ruofei merasa bahwa apa yang dilihatnya tampaknya adalah pasukan yang terlatih, pasukan yang terdiri dari biksu-biksu yang kuat pada periode Yuanshan. Pertempuran antara kedua belah pihak berlanjut, dan setelah 2 Shuro emas bergabung, sarkofagus secara bertahap mulai tertinggal. Meskipun 5 atau 6 sarkofagus mengepung Sura Emas, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat jelas. Mereka hanya bisa mendukungnya dengan keras, dan itu sangat berbahaya. Sedikit kelalaian bisa membunuh mereka di tempat. Rao agak canggung, tetapi orang-orang sarkofagus ini masih menduduki posisi mereka dengan kuat, tidak membiarkan Asura maju selangkah, dan menjaga area di belakang mereka dengan ketat untuk mencegah Asura mendekat. Pada saat ini, 2 Asura emas lagi bangkit dan menukik ke arah sarkofagus. Sekarang, hanya ada 1 Asura emas dengan napas paling kuat yang tersisa, berdiri diam dan berdiri di pintu ruang batu, semua kekuatan lain telah dimasukkan ke dalamnya. Di sisi lain, di sisi sarkofagus, mereka tidak memiliki pasukan tambahan untuk dilawan. Korban mulai meningkat, terutama sarkofagus yang menghadap ke Sura Emas, seringkali seseorang akan terbang terbalik dalam beberapa putaran, dan bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Begitu celah terungkap, akan ada orang-orang sarkofagus yang harus segera diisi, dan mereka juga tidak takut mati. Dengan cara ini, tekanan pada sarkofagus yang bertarung melawan Scarlet Shuro meningkat, dan kekuatan individu mereka jauh di belakang Scarlet Sura. Xia Ruofei, yang sedang menonton pertempuran sambil bersembunyi di ruang peta spiritual, mau tidak mau merasa cemas. Jika situasi berkembang sesuai dengan situasi ini, sarkofagus akhirnya akan gagal.
Xia Ruofei tidak bisa tidak memikirkan master menakutkan sebelumnya, yang jelas jauh lebih kuat dari Sura Emas. Jika dia bermain, semua Sura di antara penonton tidak akan menjadi lawannya. Tetapi sarkofagus besar itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tuan yang menakutkan di dalam telah tertidur lelap. Xia Ruofei tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tuan yang menakutkan tidak bisa sering meninggalkan sarkofagus. Tepat setelah pihak lain meninggalkan sarkofagus sekali, dia pergi untuk mengambil gulungan gambar spiritual. Sekarang saya tidak tahu apakah itu sama dengan waktu pendinginan skill. Hanya bisa bertahan di sarkofagus. Xia Ruofei memperhatikan bahwa Golden Sura telah mengamati situasi sarkofagus sebelumnya, dan kemungkinan besar dia mengkonfirmasi masalah ini. Sekarang Sura Emas hampir semuanya terlibat dalam pertempuran, tampaknya tidak ada rasa takut lagi. Apakah mereka memastikan bahwa tuan yang menakutkan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu? Jika itu masalahnya, semuanya sedikit tidak beres. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat beberapa karakter dalam skrip segel. Tuan Kota Fuliu, apakah ini gelar master menakutkan di sarkofagus? Ada kemungkinan bahwa kekuatannya adalah penguasa kota, tetapi bukankah dia seharusnya menjadi penguasa kota Shuro? Xia Ruofei memikirkan hal ini dan tiba-tiba menyadari bahwa kota Sura hanyalah nama yang diberikan oleh para biksu Lingsu ketika mereka menjelajahi dunia Kingping nanti. Namun, tidak banyak bahan yang diawetkan di era dunia roh. Dunia Kingping adalah keberadaan yang sangat terpisah dan misterius di era dunia roh, dan Lingsu tidak tahu banyak tentang situasi dunia Kingping. Jadi, nama asli kota Sura ini seharusnya kota Fuliu. Nama yang cukup puitis. Xia Ruofei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Jika tuan yang menakutkan ini adalah mantan tuan kota Fuliu, dia pasti pernah mengalami bencana dunia spiritual, tetapi bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa tertidur di sarkofagus istana bawah tanah jauh di bawah tanah di mansion tuan kota? Xia Ruofei memiliki serangkaian pertanyaan di hatinya. Dia terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi di dalam sarkofagus. Segera dia menyadari keberadaan tuan yang menakutkan itu, atau mungkin keberadaan tuan kota Fuliu, yang meringkuk di sarkofagus pada saat ini, dengan ekspresi yang agak menyakitkan di wajahnya. Ruang interior sarkofagus ini sebenarnya sangat besar, tuan kota Raosi Fuliu tinggi, dan tidur di dalamnya juga sangat luas, dan dia bahkan bisa duduk tegak. Tapi dia meringkuk menjadi bola saat ini. Butiran besar keringat muncul dari dahinya, dan seluruh tubuhnya masih gemetar. Ini bisa dikatakan berbeda dari penampilan megah di lorong luar barusan. Meskipun penguasa kota Fuliu tampak sedikit mekanis dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya sekarang, dia merasa seperti robot bagi Xia Ruofei, tetapi auranya memang cukup kuat dan kekuatannya sangat kuat. Tetapi sekarang, bahkan napasnya menjadi sangat tidak teratur, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, seolah-olah dia telanjang di es dan salju, tetapi pada saat yang sama, dahi dan wajahnya penuh dengan butiran keringat, dan wajahnya lebih merah dari sebelumnya, tidak banyak, tapi semacam itu kemerahan yang mengerikan. Ada pemikiran di hati Xia Ruofei, mungkinkah dia dengan paksa membuka tutup peti mati tadi, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang serius. Tidak heran Asura Emas berani datang untuk mengambil gulungan gambar spiritual setelah mengamatinya sebentar. Saya pikir Asura tahu keadaan Tuan Kota Fuliu dengan sangat baik, dan juga merasakan aura bahwa Tuan Kota Fuliu baru saja muncul di perjalanan belum lama ini, demikian kesimpulannya. Dia tidak bisa lagi meninggalkan sarkofagus untuk waktu yang singkat. Hanya saja Tuan Kota Fuliu harus memiliki banyak kekuatan, sehingga Asura Emas juga sedikit gemetar. Kemudian, Tuan Kota Fuliu dengan paksa membuka tutup peti mati, menyebabkan Asura Emas segera mundur, sehingga dia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menangkap gulir gambar spiritual. Xia Ruofei dengan cepat mengelusnya di dalam hatinya, dan memiliki tebakan kasar tentang seluruh proses. Tentu saja, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa tebakannya benar. Setelah Xia Ruofei memeriksa situasi Tuan Kota Fuliu, sebuah pemikiran yang sangat berani tiba-tiba muncul di hatinya. Jika dia tiba-tiba meninggalkan ruang peta spiritual saat ini, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan gulungan gambar? Apakah mungkin untuk membunuh penguasa kota Fuliu, yang dalam kondisi buruk? Idenya sangat menggoda, karena Xia Ruofei benar-benar terlalu pasif sekarang, dan Tuan Kota Fuliu jelas dalam kondisi yang sangat buruk, dan dia terlihat sangat lemah. Namun, Xia Ruofei masih dengan paksa menekan ide ini,
karena risikonya terlalu besar melihat ini, Xia Ruofei sudah sangat yakin bahwa orang ini adalah penguasa Fuliu. Dari gambar, Xia Ruofei juga dapat merasakan bahwa ini seharusnya menjadi waktu ketika dunia spiritual belum runtuh. Kota Sura ini harus disebut Fuliucheng. Sekitar Fuliucheng bukanlah Gobi yang sepi seperti sekarang, dan ada kehidupan di mana-mana, lihat. Tuan kota Fuliu berdiri di kepala kota dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di timur kota Fuliu. Orang-orang ini semua berada di atas tahap roh primordial. Beberapa yang memimpin tim telah mencapai tahap luar tubuh. Meskipun mereka datang dari udara, mereka masih di udara. Berbaris rapi, mempertahankan formasi yang cermat dalam proses penerbangan cepat. Xia Ruofei berasal dari tentara, meskipun tim orang-orang dalam gambar adalah semua biksu dengan kultivasi tingkat tinggi, mereka memberi Xia Ruofei perasaan yang akrab. Jelas, ini adalah tentara, dan tentara yang terlatih dan disiplin. Dalam sekejap mata, tim datang keluar kota Fuliu. Biksu keluar pertama melambaikan tangannya, dan semua orang jatuh ke tanah bersamaan, berbaris rapi di luar gerbang kota Fuliu. Kultivator luar dengan helm dan baju besi melangkah maju, menatap City Lord Fuliu yang berdiri di puncak kota, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dengan hormat berteriak, "Tuan-tuan kota." Komandan yang rendah hati dari Tiger Mighty Tentara, Mo Shoucheng, perintah yang mulia, pimpin tentara perkasa harimau dan yang lainnya secara total menjadi 508 orang untuk datang ke kota Fuliu dan menunggu penguasa kota untuk dikirim. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit ketika dia melihat gambar ini. Dia tidak terlalu memperhatikan pasukan ini sekarang, tetapi ketika Mo Shoucheng, komandan pasukan perkasa harimau, keluar, dia tanpa sadar melirik untuk kedua kalinya, dan tiba-tiba merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Xia Ruofei hampir tidak memiliki persimpangan dengan dunia spiritual dan pasar spiritual sebelumnya, dan Mo Shoucheng ini sudah menjadi karakter di dunia spiritual. Dia dapat yakin bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu satu sama lain dan seterusnya. Xia Ruofei tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidak begitu mutlak. Dia tiba-tiba memikirkan Shuro yang bukan manusia atau hantu, dan sarkofagus yang tidak takut mati. Xia Ruofei tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, tidak heran dia pikir Mo Shoucheng ini sangat akrab. Semakin dia melihat sekarang, semakin dia merasa bahwa Mo Shoucheng sangat mirip dengan Sura Emas dengan basis kultivasi tertinggi di luar. Justru karena Sura itu sendiri tampaknya berada di antara ilusi dan kenyataan, dan wajah mereka menjulang, dan Sura ini semuanya menakutkan, jadi Xia Ruofei tidak mengenalinya secara sekilas, sebaliknya dengan ingatannya saat ini, selama dia telah melihatnya. Sekilas, tidak mungkin untuk melupakannya sama sekali. Xia Ruofei mengingat situasi yang dia rasakan dengan kekuatan mentalnya, dan semakin merasa bahwa Mo Shoucheng ini mungkin adalah Sura Emas, meskipun wajah Sura Emas berbentuk seperti kerangka, dan itu tidak terlalu nyata di antara kenyataan ilusi, tetapi kecuali metode rahasia digunakan, tidak mungkin kerangka seseorang akan berubah. Xia Ruofei dapat dengan cepat menemukan banyak kesamaan antara Mo Shoucheng dan kerangka emas. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga memperhatikan detail. Mo Shoucheng mengatakan bahwa ada 508 orang di tentara perkasa harimau, dan dia tiba-tiba memikirkan dua baris sarkofagus di ruang batu di luar. Seperti yang saya katakan barusan, ingatan para pembudidaya sangat menakjubkan, meskipun dia hanya menyapunya dengan kekuatan mental, Xia Ruofei masih dapat mengingat bahwa ada 254 sarkofagus di kedua sisi ruang batu, kecuali yang besar di mana gambar spiritualnya, gulungan sekarang selain sarkofagus. Dua baris sarkofagus berjumlah tepat 508. Mungkinkah di antara 508 sarkofagus, ada seluruh pasukan harimau? Dengan kata lain, Asura itu, termasuk Asura emas yang paling kuat, pada awalnya adalah pasukan dengan orang-orang sarkofagus itu, tetapi untuk beberapa alasan, beberapa orang mengikuti aturan, yaitu Asura emas, setelah memulai jalan yang berbeda, itu menjadi penampakan hantu, dan orang-orang lainnya masih tidur di sarkofagus. Ini juga dapat menjelaskan mengapa ketika Xia Ruofei dibawa ke ruang batu dengan gulungan gambar spiritual, dia merasakan bahwa bagian dari sarkofagus telah dibuka, sementara bagian lain dari sarkofagus ditutup rapat. Sarkofagus terbuka itu seharusnya adalah Asura yang terbaring di dalam dunia Kingping bergetar hebat, dan kekuatan ledakan mengamuk di seluruh dunia Kingping. Dalam gambar yang dirasakan oleh kekuatan mental Xia Ruofei,
ada banyak biksu tingkat rendah di kota Fuliu yang langsung meledak dan mati di bawah keterkejutan seperti itu, dan bahkan biksu di periode Yuan Ying muntah darah dan mati. Tuan kota Fuliu tetap berlutut, menatap hantu di langit. Segera, berbagai penglihatan muncul di langit, dan Anda bisa samar-samar melihat daratan besar mengambang di udara, perlahan-lahan menjauh. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan gelisah. Mungkinkah dunia Qingping awalnya satu dengan dunia spiritual, di ruang yang sama, dan kemudian, itu terbelah oleh pedang hantu ini dan melarikan diri dari dunia spiritual, dunia. Jadi, ini kemungkinan besar tempat runtuhnya dunia spiritual. Xia Ruofei menyadari bahwa dia mungkin telah melihat adegan malapetaka di dunia spiritual, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Anda harus tahu bahwa bahkan di Lingsu, ada sangat sedikit informasi tentang era dunia roh, dan alasan runtuhnya dunia roh bahkan lebih terbagi. Bagaimanapun, pasar roh hanyalah sebagian besar yang tersisa setelahnya, runtuhnya dunia roh, banyak master tak tertandingi tahun ini telah jatuh, warisan yang tak terhitung jumlahnya telah dipotong secara langsung, dan banyak hal telah menjadi misteri abadi. Gambar yang muncul dari pola terus berlanjut. Setelah dunia Qingping dipisahkan dari dunia spiritual, hantu di langit juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tampaknya seluruh tubuh terbakar, menerangi langit merah darah. Dalam sekejap, hantu ini berubah menjadi bola api besar, dan kemudian melesat ke arah daratan yang sangat luas di dunia spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, bola api yang dibentuk oleh hantu telah menghilang ke langit, dengan hanya titik kecil cahaya, semakin dekat dan dekat dengan benua dunia roh. Pada saat ini, goncangan alam Qingping menjadi semakin keras, kota Fuliu, yang dilindungi oleh formasi yang kuat, tampaknya akan runtuh, dan retakan muncul di banyak tembok kota. Xia Ruofei tampaknya telah menemukan alasan mengapa kota ini begitu bobrok. Pada saat ini, di dalam kota, banyak pembudidaya roh primordial tidak dapat lagi menanggung dampaknya, dan mereka memuntahkan darah dan mati dalam keputusasaan. Bahkan seorang kultivator yang kuat seperti City Lord Fuliu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus, tetapi matanya yang bulat terus melihat ke arah di mana hantu itu menghilang. Tidak sampai sinar kecil itu menghilang, dan gelombang kejut yang ditransmisikan ke sini menjadi lebih besar dan lebih besar, Tuan Kota Fuliu akhirnya berdiri dengan tiba-tiba. Tuan Kota Fuliu menutup mata terhadap pemandangan di kota yang seperti api penyucian di bumi. Sosoknya secepat hantu, seperti perahu kecil yang berlayar dengan gesit di ombak besar, berderap dengan kecepatan tinggi dalam gelombang kejut yang dahsyat. Dalam sekejap mata, Tuan Kota Fuliu telah memasuki istana Tuan Kota. Kecepatannya tidak berkurang, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa saat dia muncul di ruang batu. Ruang batu jelas dirancang khusus untuk memperkuat formasi pertahanan, kejutan hebat di luar tidak mempengaruhi sarkofagus di ruang batu, dan sarkofagus itu masih ditempatkan dengan rapi. Pada saat ini, Xia Ruofei hampir menahan napas, karena dalam gambar, Tuan Kota Fuliu tidak memasuki ruang batu istana bawah tanah melalui sumur di taman halaman depan, yang berarti ada jalan keluar lain. Xia Ruofei dengan tegas mengambil rute Tuan Kota Fuliu ke ruang batu istana bawah tanah di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah rute ini masih bisa digunakan sekarang, tapi baginya, akan sangat bagus untuk menemukan jalan lain. Dalam gambar, setelah Tuan Kota Fuliu memasuki ruang batu istana bawah tanah, dia membuat beberapa segel untuk sepenuhnya menutup seluruh ruangan batu. Setelah formasi beroperasi penuh, ruang batu, yang masih bisa merasakan sedikit getaran, telah pulih sepenuhnya. Tuan Kota Fuliu tidak melihat sarkofagus yang ditempatkan dengan tenang, tetapi dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berjalan cepat ke platform kecil. Anjungan kecil dibagi menjadi dua lapisan seperti sekarang, lapisan bawah ditempatkan dengan sarkofagus besar, dan lapisan atas adalah meja persembahan, tetapi meja itu kosong. Tuan Kota Fuliu mengeluarkan sepotong besar logam emas dari harta magis di gudang, dan api asli muncul di tangannya. Setelah beberapa saat, dia melemparkan tablet, yang merupakan tablet roh emas yang dirasakan Xia Ruofei kemudian. Kemudian, Tuan Kota Fuliu menggerakkan jari-jarinya seperti terbang, dan menggunakan jari-jarinya sebagai pisau pahat, dan mengukir beberapa karakter besar di atasnya, posisi Kaisar Qingping. Kemudian dia mengeluarkan beberapa nampan perak lagi dan mengisinya dengan persembahan. Dan kemudian ada pembakar dupa. Tuan Kota Fuliu dengan hormat menempatkan 3 batang dupa di atas tahta spiritual. Setelah melakukan semua ini,
Tuan Kota Fuliu menghela nafas panjang, berdiri di peron dan melihat sekeliling, melihat deretan sarkofagus yang sunyi. Setelah beberapa lama, dia tidak lagi ragu-ragu, menuruni tangga, dan langsung masuk ke sarkofagus besar. Dunia jatuh ke dalam kegelapan saat tutup peti mati ditutup dengan suara gemuruh, dan adegan ini berakhir di sini.